Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, Wafiddin, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimudahkan Allah SWT wa rahimanallahu iyyakum. Senantiasa kita panjatkan bersyukur kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama iman dan iman Islam yang merupakan anugerah sejati yang melimpahkan kepada seorang hamba. Kemudian salawat tering salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang dijejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita dari surat Al-Fatihah, yang mana pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, basmalah, sebelumnya a'udzu syaitonir rajim, kemudian basmalah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat Alhamdulillah ini kalimat yang sangat spesial, sehingga Allah mulai surat Al-Fatihah itu dengan Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya dengan kalimat Alhamdulillah. Sebagaimana Allah berfirman di awal surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Ya, segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kalimat Alhamdulillah pula Allah ciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana di awal surat Al-An'am Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan seterusnya. Kemudian dengan kalimat Alhamdulillah pula Allah SWT akhiri cerita alam semesta, 7 lapis langit dan bumi. Ya, tatkala hancurnya alam semesta, kemudian adanya yaumul hisab, yaitu manusia dan jin dihisab sesuai dengan amalannya. Kemudian penduduk sorga masuk ke dalam sorga, penduduk neraka semuanya masuk ke dalam neraka, tiada lagi yang tersisa. Kemudian di akhir surat tersebut, surat Az-Zumar, Allah SWT berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika itu Allah berfirman yang artinya, engkau lihat wahai Nabi Muhammad, para malaikat berada di sisi arsy-Nya Allah SWT, seraya bertasbih dan bertahmid, mengagungkan, mensucikan dan mengagungkan asma Allah. Wa qudiya bainahum bil haqq, lalu
diberikan keputusan dengan seadil-adilnya. Ya kan? Keputusan dengan seadil-adilnya. Jadi ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga, itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah serta keadilannya. Sebagaimana penduduk neraka masuk ke dalam neraka dengan keadilan, hikmah dan kasih sayang Allah dan hikmat dan kebijaksanaan Allah SWT. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qil alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dikumandangkan ketika itu alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai ceritanya umat manusia, nggak ada lagi. Artinya sudah selesai, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Ketika itu diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan keputusan tersebut dengan seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya. Sebagian masuk surga, sebagian masuk ke dalam neraka. Demikian juga tatkala penduduk surga masuk ke dalam surga, yang pertama kali mereka ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan hidayah kepada kami sehingga kami masuk ke dalam surga. Lihat, karena tidak mungkin kami bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kalimat sangat spesial. Sehingga sangat wajar kalau sekiranya itu kalimat Allah buka Al-Qur'an dengannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak dengan yang lain. Dengan apa? Dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini spesial banget. Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Jangan kita ambil pembahasan kali ini alhamdulillah dulu. Ya. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu terdiri dari, kalau mau dibagi-bagi, dia terdiri dari 3 kata dalam bahasa Arab. 3 kata. Pertama alhamdu, yang kedua li, yang ketiga Allah. Ya. Yang kedua lam, yang ketiga Allah. Alhamdulillah. Jadi ada 3 itu. Jadi ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Jadinya kalimat alhamdulillah. Jadi itu sudah kalimat yang sempurna. Alhamdulillah. Artinya alhamdulillah itu segala puji untuk Allah SWT. Allah Maha terpuji dengan segenap sifat-sifat kesempurnaannya. Ya. Allah SWT Maha terpuji dengan segenap sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi itu kalimat yang paling dicintai Allah SWT. Allah Maha terpuji dengan segenap sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi sifat kesempurnaan apa? Di antaranya Rabbil Alamin. Ya, Tuhan semesta alam yang menciptakannya, yang menguasainya, yang mengaturnya. Allah Maha terpuji karena Allah Ar-Rahmanir Rahim, yang maha luas kasih dan sayangnya. Allah Maha terpuji karena Allah Maliki Yaumiddin. Allah Maha terpuji karena Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha terpuji karena Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha terpuji karena Allah Ar-Barrur Rahim. Allah Maha terpuji karena Allah Subhanahu wa taala Al-Azizul Jabbar Mutakabbir, dan seterusnya. Dari segenap sifat-sifat Allah SWT tersebut, Allah SWT Maha sempurna dalam hal sifat-sifatnya yang maha terpuji. Jadi tidak ada satu sisi, satu celah yang aib, cacat ataupun kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari semua sisi. Jadi tidak ada aib, cacat dan celah. Kalau manusia lebih banyak aib dan celah serta cacatnya. Siapapun yang namanya makhluk, paling tidak apa? Paling tidak dia harus bergantung kepada Allah SWT. Hajat hidupnya bergantung kepada Allah SWT.
Makanya Allah SWT itu sebutkan salah satu sifatnya yang terpuji, salah satu namanya yang terpuji, Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu maha hidup, maha sempurna kehidupannya. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada awal, tidak berawal. Semua makhluk pasti ada awalnya. Ya tidak? Tadinya belum ada, kemudian menjadi ada. Yang selalu ada cuma Allah. Tidak ada awalnya. Kapan kehidupan Allah? Tidak bisa kita pertanyakan. Dari awal Allah tidak ada awalnya. Jadi tidak dari ketiadaan kemudian ada. Seluruh makhluk pasti sebelumnya ada fase dia belum ada, baru ada. Ya kan? Makanya itu istilah ulama mengatakan Allah itu wajibul wujud. Allah itu satu-satunya zat yang keberadaannya wajib. Sementara makhluk semuanya itu mungkinul wujud, mungkin. Mungkin itu ya bisa ada, bisa enggak. Dan keberadaannya tergantung kepada Allah. Jadi seluruh makhluk, mau malaikat Jibril, mau sorga, mau neraka, mau segala macam itu keberadaannya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dengan sendirinya itu cuma Allah. Yang lain keberadaannya tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qayyum, Allah itu satu-satunya yang berdiri sendiri dan mengatur hajat hidup hambanya. Jadi tidak ada perkara yang terjadi dalam semesta ini yang gedubrak tanpa kehendak Allah. Tidak ada. Semua yang terjadi, yang kecil, yang besar, ya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu semuanya dengan sepengetahuan Allah. Semuanya dengan sekehendak Allah. Semuanya dengan ketetapan Allah. Semuanya dengan ciptaan Allah SWT. Jadi semuanya hasil create. Hasil ciptaan dari Allah SWT. Sepengetahuan Allah. Sekehendak Allah dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jawabnya dari Allah Subhanahu wa taala itu cuma Allah yang seperti itu. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Makanya satu-satunya yang berhak dipuji secara totalitas itu cuma Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yang satu-satunya yang berhak dipuji dengan seutuhnya itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain Allah Subhanahu wa taala itu dipuji nisbi sifatnya. Ya, dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah menegur para sahabatnya, artinya menegur umatnya. Apa kata Nabi? La tutruni kama atratil yahud Isa bin Maryam. Faqulu ana abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji dan menyanjungku. Ya. Sebagaimana umat sebelum kalian, ya, Bani Israel itu memuji dan menyanjung Nabi Isa itu berlebih-lebihan. Sehingga apa? Menempatkan derajat Nabi Isa setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu tekankan. Kenapa? Karena yang membuat binasa umat-umat sebelumnya itu berlebih-lebihan kepada para nabinya. Ya, itu para nabi kita tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi bukan nabi. La tutruni, jangan berlebih-lebihan. Artinya apa? Dudukkan aku sesuai dengan kondisinya. Katakan saja, aku Muhammad SAW, Abdullah wa Rasul. Aku itu hamba Allah, ya, dan utusannya. Hamba Allah SWT. Artinya apa? Seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah SWT. Rasulnya orang yang mendapat utusan dari Allah, sebagai utusan Allah, risalah dari Allah Subhanahu, pesan-pesan dari Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada umat manusia. Itu saja. Ya, makanya dalam satu kejadian itu awalnya banyak sahabat terus terang, tadinya kata sebagian sahabat, kami
awalnya masuk Islam itu tidak sedikit di antara kami masuk Islam awalnya itu ingin dapat bagian. Bagian apa? Bagian harta rampasan perang. Ya, tadinya seperti itu awalnya. Ya, sehingga Nabi SAW dalam sebagian kesempatan ada ngasih si fulan 100 onta, ngasih si fulan 100 onta, si fulan 50 onta, ngasih kambing dalam sebagian riwayat bainal jabalain, satu lembah gitu, antara dua bukit. Rasulullah SAW memberi itu yu'ti man la yakhshal faqr. Ketika Rasulullah memberi itu seperti orang yang tidak takut miskin. Iya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma li min Allah ilal khumus wal khumus mardudun ilaikum." Kata Nabi, aku diberi jatah oleh Allah SWT sesuai dengan pembagian harta rampasan perang itu 1/5. Iya kan? 1/5 untukku, untuk pribadi Rasulullah SAW. 1/5 alias 20%. Tapi Nabi tekankan wal khumus mardudun ilaikum. Tapi 1/5 itu alias 20% itu kan kalian lihat dengan mata kalian sendiri. Kalian lihat sendiri, itu pun kan kembali kepada kalian juga. Mana ada aku memperkaya diri? Iya kan? Rasulullah SAW kan kalau mau memperkaya diri kan sudah paling kaya dia. Karena 20% dari antara rampasan perang itu hak Rasulullah SAW. Tapi kan faktanya itu kembali lagi kepada kalian, kepada umatnya. Makanya tidak heran kalau sekiranya dalam sebuah hadis, mata Rasulullah SAW wadi'u marhunan fi 30 sa'an indal Yahudi. Jadi Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan baju besinya itu digadaikan, diagunkan karena Rasul utang beras. Kalau istilahnya kita utang beras, utang makanan pokok. Ya, 30 sok dari gandum. Jadi Rasulullah SAW utang 30 sok itu sekitar 90 kilo lah. Sekitar 90 kilo, tapi ada jaminannya, ada agunannya, ngutang kepada Yahudi. Coba lihat, Rasulullah SAW yang mulia itu tidak nyindir-nyindir sahabat, kasih dong anak, ya kan? Bagi dong anak, atau anak ngutang sama-sama, sahabat tidak mungkin ngutangin, pasti kasih. Tapi Rasulullah diam-diam pinjam dari seorang Yahudi dan dijaminkan, gadaikan, agungkan baju besinya yang nilainya sangat fantastis. Baju besi itu barang yang sangat mahal di zaman dulu, persiapan untuk perang gitu. Supaya kalau kena pedang, tombak tidak luka, tidak cedera. Nah, demikian luar biasanya ya sifat Rasulullah SAW. Itu pun Rasulullah SAW berikan penegasan, ya kan? Ketika Rasulullah dipuji orang yang ngasih sangat baik, memberi antara dua lembah, antara dua gunung, terus memberi tanpa takut miskin dan seterusnya. Tapi Nabi tegaskan, apa kata Nabi? Ya, innama ana qasim wallahu huwal mu'ti. Perlu digarisbawahi, perlu dikasih catatan kata Nabi. Apa itu? Innama ana qasim. Aku itu tidak lebih dari juru bagi. Juru bagi. Artinya apa? Tukang distribusi aja. Tapi siapa yang memberi sebenarnya? Siapa? Allah. Wallahu al-mu'ti. Allah SWT yang memberi sebenarnya. Aku cuma juru bagi. Padahal kan Rasulullah ada hak tadi. Berapa? 20%. 20% hak Rasulullah SAW, tapi Rasulullah kasih. Nah, bahasanya kata Nabi, bukan aku yang kasih. Yang sebenarnya kasih itu Allah. Aku cuma Allah gerakkan untuk mendistribusi gitu. Ya kan? Aku cuma Allah gerakkan untuk mendistribusi. Siapa yang menggerakkan hatiku untuk memberi, untuk punya sifat belas kasih? Ya Allah SWT. Ya kan? Jadi sebenarnya yang patut dipuja dan dipuji sebenarnya jangan puji-puji aku. Tapi yang patut dipuja dan dipuji siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kalimat pertama kali Allah buka di dalam Al-Qur'an kalimat alhamdulillah. Jadi basicnya kita sebagai hamba Allah SWT
yang beragama, yang beribadah, yang beriman kepada Allah, itu basicnya harus dibangun di atas apa? Harus alhamdulillah. Segala sesuatu itu Allah yang maha terpuji. Segala sesuatu Allah yang maha terpuji. Artinya apa? Artinya kita itu tidak layak dipuji. Karena semua kebaikan yang ada pada diri kita, itu dari mana? Dari Allah. Ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya pujian kepada makhluk, apalagi di depan mukanya, itu berbahaya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, apabila ada seorang memuji di depan engkau, maka ambil pasir atau ambil tanah, kemudian dilemparkan ke mukanya. Ya, se-ekstrim itu. Walaupun itu bisa kena pasal tuh. Iya kan? Nanti kena pasal perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi di dalam Islam, untuk apa? Untuk memperingatkan bahayanya memuji. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya tidak layak untuk dipuji. Yang layak untuk dipuja dan dipuji itu Allah. Jadi kita selalu tautkan ini semuanya kepada Allah. Kita, padahal kalau mau jujur, siapa yang paling berhak dipuji? Ya Nabi Muhammad. Iya kan? Coba kalau tanpa Nabi Muhammad, dengan izin Allah SWT, kita tidak tahu. Tidak kenal Al-Fatihah, tidak kenal sholat, tidak kenal puasa, tidak kenal zakat, dan seterusnya. Sebenarnya yang paling berhak untuk dipuji di antara makhluk, kalau ada yang berhak, itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad, jangan, bukan aku. Tapi Allah SWT. Yang menggerakkan aku siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi basicnya semua peribadatan itu dibangun di atas alhamdulillah. Allah lah yang maha terpuji dengan sebenar-benarnya. Allah lah yang maha disanjung dengan sebenar-benarnya. Ya, untuk apa? Untuk membesarkan Allah di hati kita. Untuk membesarkan Allah SWT di hati kita. Dan mengecilkan kita punya ego dan hawa nafsu. Ya kan? Karena yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dibangun di atas dua fondasi. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dan mengkecilkan kita punya diri. Itu namanya ibadah. Itu namanya kita beribadah kepada Allah SWT. Ya, kenapa? Karena kalau orang sudah dipuji terus-menerus, dia bisa merasa besar. Dia bisa merasa tinggi. Dan merasa besar dan merasa tinggi itu bertolak belakang dengan konsep beribadah kepada Allah SWT. Jadi itu rahasianya kenapa Allah mulai dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah di dunia, alhamdulillah di akhirat, alhamdulillah dalam hal penciptaan, alhamdulillah dalam hal pengadilan, alhamdulillah dalam menurunkan kitab. Semuanya dibangun dari alhamdulillah. Karena yang berhak dipuja dan dipuji secara mutlak, totalitas itu cuma Allah. Ya. Jadi Allah maha terpuji karena menurunkan kitabnya. Allah maha terpuji karena menciptakan alam semesta. Allah maha terpuji karena memberikan pengadilan nanti di hari kiamat. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau begitu kita buat definisi untuk kalimat alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu pujian seorang hamba kepada Allah dengan segenap sifat-sifat yang sempurna milik Allah, tapi harus ada landasannya. Landasannya apa? Kata ulama, al-mahabbah wa ta'zim. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu harus dilandasi dengan al-mahabbah wa ta'zim. Mahabbah itu artinya rasa cinta kepada Allah SWT. Ta'zim itu mengagungkan Allah sekaligus mengecilkan diri kita. Jadi meninggikan Allah, merendahkan diri kita. Itu namanya orang betul mengucapkan alhamdulillah. Itu basicnya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini kalimat alhamdulillah sangat sakral dan sangat spesial. Sangat sakral dan sangat spesial. Kalau diucapkan dengan seutuhnya, maka kata Nabi, alhamdulillah tamla'ul mizan.
Kalimat alhamdulillah itu simpel kan? Cuman alhamdulillah. Tapi kata Nabi, kalau diucapkan dengan seksama, ya, maka dia akan memenuhi timbangan amal kelak nanti di hari kiamat. Tamla itu membuat penuh dan tumpah-tumpah artinya. Jadi kalau kita ngisi air sampai meluber, itu dalam bahasa Arabnya tamla. Ya, tamlaul mizan. Jadi kalimat alhamdulillah yang kita anggap begitu sederhana, itu kalau diucapkan dengan seksama, dia akan memenuhi timbangan amal kelak nanti di hari kiamat dengan tumpah-tumpah istilahnya, dengan meluber gitu. Ya. Catatannya apa? Catatannya kalimat alhamdulillah tadi, ya, harus dibangun di atas dua landasan. Apa landasannya? Tadi apa? Al-mahabbah wa ta'zim. Jadi mahabbah itu kecintaan seorang hamba kepada Allah, ya. Kemudian ta'zim. Ta'zim itu meninggikan Allah, merendahkan diri kita, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Jadi ketika orang mengucapkan alhamdulillah, dia merasakan apa? Kecintaan yang paripurna kepada Allah, sekaligus apa? Merasakan kebesaran dan keagungan Allah, sekaligus merasakan kerendahan diri dan kehinaan diri, ya, kecilnya diri kita di hadapan Allah. Nah, kalau itu diucapkan dengan seksama, maka dia akan sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa? Dari sini kita paham bahwasanya 1000 orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah berarti 1000 derajat di sisi Allah. Ya kan? 1.000.000 orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah, 1.000.000 derajat di sisi Allah. Tinggal berapa tulus dia mengucapkan alhamdulillah. Berapa besar kecintaan dia kepada Allah. Berapa besar pengagungan dia kepada Allah. Berapa maksimal merendahkan dia atau mengecilkan dirinya di hadapan Allah SWT. Iya, dan itu jangankan satu sama lainnya, kita sendiri mungkin dalam hari ini sudah berapa ratus kali kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, minimal kan setelah setiap Al-Fatihah kita baca alhamdulillah. Betul tidak? Selesai makan kita baca alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah, doa macam-macam. Alhamdulillah di atama wa saqa wa sawal mukhraja. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala muwaddain wala mustaghnan rabbana, macam-macam. Naik kendaraan baca alhamdulillah. Zikir pagi sore ada alhamdulillahnya. Subhanallah bihamdi. Kemudian zikir setelah sholat alhamdulillah. Berarti mungkin sudah ribuan kita sehari mengucapkan alhamdulillah, ratusan minimal mengucapkan alhamdulillah. Nah, dari ratusan itu mungkin misalnya berapa ratus kali, 300 kali, 300 derajat di sisi Allah SWT. Artinya apa? Mungkin yang pertama kali pahalanya segini, terus yang kedua naik, yang ketiga turun. Kenapa? Karena tadi kadang-kadang kita mengucapkan alhamdulillahnya tanpa rasa. Ya kan? Cuma sekedar di lisan. Ya tidak? Ya itu tentu berkurang pahalanya dibandingkan ketika kita mengucapkannya dibangun di atas pondasi cinta tadi. Ya kan? Pondasi cinta. Dan cinta kepada Allah itu kan naik turun. Ya tidak? Kadang-kadang ya keumuman manusia itu kan kalau bertambah cintanya kalau dapat yang enak-enak. Ya tidak? Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Keumuman manusia, kalau Allah beri nikmat, dikasih kesehatan, tadi sakit jadi sembuh, tadi sulit jadi lapang, ya kan? Tadi hutangnya banyak jadi terlunaskan. Baru dia apa? Dia langsung spontan, oh ini Allah lagi sayang kepadaku, lagi cinta kepadaku. Berarti aku cinta kepada Allah. Ya kan? Tapi kalau sebaliknya,
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, ketika Allah SWT uji, ya, tadi kan Allah uji dengan kelapangan, Allah uji dengan kesehatan, Allah uji dengan kesembuhan, Allah uji dengan keluasan. Dia merasa Allah sayang. Tapi terkala Allah uji dengan ujian yang kedua, Allah sempitkan rezekinya. Faqadara alaihi rizqahu. Yang tadinya sehat jadi sakit. Yang tadinya berduit jadinya sulit. Yang tadinya lapang jadi sempit. Apa? Kecenderungan manusia itu mengatakan Rabbi ahana. Allah sudah tidak sayang lagi sama aku. Padahal apa kata Allah? Kalla. Kalla. Balla tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'al miskin ila akhir ayat. Jadi bukan itu patokannya. Cinta Allah kepada seorang hamba bukan itu. Iya. Jadi cinta Allah kepada seorang hamba itu tidak identik dengan yang lapang-lampang. Tidak identik yang enak-enak. Enggak. Justru dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdan asalah. Qala wa ma asala ya Rasulullah? Qala yusibni. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan kasih sinyal cinta. Indikator cinta. Jadi ada indikatornya. Apa itu? Asalah. Sahabat, apa yang asalah ya Rasulullah? Yusibni. Allah akan kasih musibah. Allah akan kasih musibah. Jadi itu indikator cinta Allah pada seorang hamba. Coba, siapa yang paling berat musibahnya? Nabi Muhammad. Iya kan? Nabi Muhammad itu orang yang paling Allah cintai. Tapi musibah yang paling berat ya pada Nabi Muhammad SAW. Yang paling jelas dan kentara apa? Misalnya Rasulullah SAW itu kan baru usia berapa bulan di dalam kandungan ibunya meninggal bapaknya. Betul tidak? Iya. Terus baru umur 5 tahun ibunya meninggal. Padahal ini orang yang paling Allah cintai. Baru kemudian diasuh kakeknya. Baru umur 8 tahun atau 7 tahun lebih meninggal kakeknya. Iya. Kemudian waktu punya anak. Anak berapa? Anak Nabi ada berapa? Ada semuanya 7. Ya, 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim. 7 anak Nabi, ya 7. Itu semuanya meninggal di zaman Nabi masih hidup. 6. Kecuali Fatimah. Itu beberapa bulan setelah Nabi Muhammad SAW. 7. 6. Pilu tidak rasanya? Pilu kan? Kan kita rasa-rasanya mau berkorban apa saja yang penting anak sehat. Iya tidak? Iya. Ini bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 meninggal di zaman Nabi SAW. Kira-kira Nabi sebagai seorang ayah yang penyayang sedih tidak? Sedih lah. Pilu lah itu, menyayat hati itu. Tapi lihat, ini justru perwujudan cinta Allah kepada kekasihnya. Ya kan? Kekasihnya. Jadi Allah sedemikian cintanya kepada Nabi Muhammad sehingga ujian itu datangnya bertubi-tubi. Ya kan? Sehingga datangnya bertubi-tubi. Karena Nabi Muhammad orang yang paling Allah cintai. Sehingga apa? Ujiannya pun paling berat. Musibahnya paling berat gitu. Musibah yang paling berat kan kita katanya rela berbuat apa saja demi anak. Ya kan? Ya, rela bangkrut demi anak sehat. Ya. Ini Nabi Muhammad SAW 6 di masa hidupnya. Ya, padahal dia sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya adalah indikator yang sesungguhnya cinta Allah SWT kepada seorang hamba. Lihat kisah Nabi Musa dan Fir'aun itu. Itu kan kenapa banyak sekali kisah Nabi Musa dan Fir'aun di dalam Al-Quran untuk kita ambil pelajaran. Ya kan? Siapa yang orang yang paling Allah cintai di zaman itu? Ya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Siapa yang orang yang Allah paling benci di zaman itu? Ya Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya. Tapi siapa yang berkuasa? Yang berkuasa Fir'aun.
Ya. Yang kaya, ya. Orang-orangnya Firaun, Qarun, Haman, ya kan? Firaun, Qarun, Haman itu yang sudahlah berkuasa, hartanya melimpah, kaya raya. Tapi apakah itu indikator Allah cinta kepada mereka? Enggak. Justru yang paling Allah cintai Nabi Musa dan bersama orang-orang yang tertindas itu. Dibunuhin. Ya. Kalau kita pikir-pikir, ya, masa Allah tega membiarkan orang-orang yang beriman ditindas gitu. Jadi di zaman Firaun itu kan anak laki-laki perempuan Bani Israel yang hamil itu ditandain rumahnya. Utus intelijen ke penjuru-penjuru kampung. Siapa wanita Bani Israel yang hamil, pokoknya hari pertama harus disembelih. Lahir ngek sembelih, lahir ngek sembelih. Iya. Padahal ini orang-orang yang dicintai Allah. Tapi kenapa hidupnya tertindas? Ya kan? Allah hendak mengangkat derajat mereka. Justru karena cintanya Allah SWT kepada mereka, Allah kasih ujian, Allah kasih musibah. Iya kan? Enggak terbalik kalau pandangan otak manusia. Ya, kok kenapa sih Firaun kaya raya? Kenapa Firaun itu berkuasa tanpa batas, semena-mena gitu? Iya kan? Ada Qarun, Qarun luar biasa. Hartanya ya, tidak terhingga itu. Tidak terhingga. Berapa juta ton itu emas yang dia punya mungkin. Kan gudang emasnya aja kan kunci gudang emas. Ya, kunci gudang emas kunci. Jadi dia punya gudang, itu ada berapa gudang. Kuncinya saja itu kita nggak sanggup angkatnya, beberapa orang. Tapi apakah itu wujud cinta Allah kepada Firaun, Qarun dan Haman? Enggak. Justru itu membuat kemurkaan Allah semakin jadi-jadi. Artinya apa? Mereka semakin nyaman mereka di dunia, semakin berat azab dan kemurkaan Allah nanti di alam berikutnya, alam barzah ataupun alam akhirat. Artinya semakin sakit, semakin menderita orang-orang yang beriman yang dicintai Allah SWT, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Makanya Nabi bersabda, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat musibahnya itu para nabi. Kemudian turun lagi sedikit, fal amsal gitu. Itu yang paling berat ujiannya. Siapa mereka orang-orang yang dicintai Allah? Faman kana fi dini salbatan suddida bala'uhu. Wa man kana fi dini khiffatan khufifa bala'uhu. Barang siapa yang imannya menguat, siap-siap diperkuat ujian dan cobaannya. Ya. Siapa imannya melemah, ya ujiannya ala kadarnya. Jadi jangan salah paham kepada Allah SWT. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Allah tegur dalam banyak ayat dan Nabi ingatkan dalam banyak hadisnya. Jadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat alhamdulillah. Jadi basicnya kenapa Allah itu maha terpuji, ya. Kenapa hanya Allah yang berhak untuk dipuja dan dipuji, dan kenapa kalimat alhamdulillah itu harus diucapkan dilandasi dengan rasa cinta. Ya, karena semua kebaikan yang datang pada diri kita itu sumbernya dari Allah SWT. Kita bisa makan dari Allah. Kita bisa sehat dari Allah. Kita bisa berbicara dari Allah. Kita bisa melihat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua kebaikan, semua nikmat dan karunia yang ada pada engkau itu semuanya datang dari Allah. Jadi semua kebaikan yang kita terima secara langsung maupun tidak langsung itu sumbernya dari Allah SWT. Ya kan? Dan Allah SWT memberi tanpa harap kembali. Ya kan? Tidak seperti kita kan? Kita memberi itu sering kalinya ada udang di balik batu. Tapi Allah SWT memberi memang karena sifat kedermawanannya, karena sifat kemuliaannya. Jadi Allah SWT maha terpuji dari semua sisi. Allah SWT maha terpuji dari semua sisi. Nah, kemudian jemaah Allah SWT, tadi kita ulangi, kalimat alhamdulillah itu artinya pujian seorang hamba kepada Allah yang dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah sekaligus pengagungan ya Allah dan merendahkan diri. Ya, meninggikan Allah, merendahkan diri.
Mengagungkan Allah, mengecilkan diri. Itu harus seperti itu. Kalau kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalimat alhamdulillah ini yang kita ucapkan setiap hari itu beda dengan kalimat asyukrulillah. Pernah dengar kan kadang-kadang alhamdulillah wa syukrulillah, iya kan? Nah, kalau alhamdulillah itu dia sebabnya lebih luas. Nah, syukrulillah itu lebih sempit. Alhamdulillah itu baik kita mendapatkan kelapangan maupun mendapatkan kesempitan maupun mendapatkan kesusahan. Kita ucapkan alhamdulillah. Nabi SAW itu disebutkan oleh Aisyah, karena Nabi SAW idza ra'a ma yasruq alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yasuq alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Rasulullah SAW itu kalau mendapati hal yang membuat beliau senang, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat dan karunia-Nya terwujudlah segenap perkara yang baik-baik. Ya, yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Tapi ketika mendapatkan hal yang tidak membuat beliau nyaman, yang menyusahkan, yang menyedihkan, beliau tetap puji Allah, tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Jadi kita paham di sini kalimat alhamdulillah itu tidak identik dengan yang enak-enak saja, tapi yang susah sekalipun kita ucapkan alhamdulillah, yang sedih sekalipun kita ucapkan alhamdulillah. Beda dengan asyukrulillah. Syukrulillah itu identik dengan nikmat. Kalau kita dapat nikmat, dapat kesenangan, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kali kita ucapkan asyukrulillah, tapi kita dapat kesenangan atau kesempitan, kita tetap ucapkan alhamdulillah. Jadi ini kalimat lebih umum diucapkan. Bahkan ada yang spesial sekali. Spesial sekali, ada istana di sorga namanya istana Baitul Hamd. Istana Baitul Hamd. Istana untuk siapa? Orang yang selalu memuja dan memuji Allah kala lapang maupun kala sempit, kala senang maupun kala sedih. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qabadallahu walada abdihi." Apabila Allah SWT mencabut nyawa anak seorang hamba, lalu Allah SWT panggil malaikatnya, dan Allah bertanya, dalam keadaan Allah Maha tahu sebenarnya apa yang terjadi. Cuman Allah hendak menunjukkan betapa mulia hamba tersebut di sisi Allah. Apa kata Allah SWT kepada malaikat pencabut nyawa? Qabattum walada abdi, qabattum samratu fuadihi. Kalian wahai para malaikat telah mencabut nyawa anak hambaku, kalian telah mencabut buah hatinya. Samratu fuadihi. Lalu Allah bertanya dalam keadaan Allah Maha tahu, "Famadza qala abdi?" Wahai para malaikat, apa gerangan yang diucapkan hambaku tersebut? Lalu malaikat menjawab, "Hamidaka." Hamidaka wastarja. Hamidaka itu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Wastarja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna rajiun. Alhamdulillah artinya kalimat ridha. Aku ridha, segala puji bagi Engkau ya Allah. Apa yang Engkau putuskan, pasti itu yang penuh hikmah. Apa yang Engkau tetapkan, pasti itu yang terbaik untuk hambamu. Maka kita puji Allah. Alhamdulillah. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Kita ridha atas keputusan Allah. Inna lillah, dan kita harus akui, kita ini milik Allah. Ya tidak? Kita milik Allah, apalagi anak kita. Inna lillahi, kita milik Allah, dan hanya kepada Allah kita itu akan kembali. Ya. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, "Ibnu li abdi baitan fil jannah wa samlahu baitul hamd." Wahai para malaikat, bangunkan istana di sorga untuk hambaku ini, dan berilah ia nama istana Baitul Hamd. Jadi ada nanti di istana di sorga namanya istana Baitul Hamd. Istana orang-orang yang selalu memuja dan memuji Allah kala lapang maupun kala sempit. Jadi kita harus paham bedanya antara alhamdulillah dengan asyukrulillah. Ya. Jadi kalau alhamdulillah itu umum, baik senang maupun susah. Tapi kalau asyukrulillah identik yang senang-senang. Ya, jadi itu bukan kalimat syukur,
kalimat alhamdulillah itu beda dengan asyukur. Jadi tadi paham ya? Kalau alhamdulillah itu luas. Dapat senang, alhamdulillah. Dapat susah, alhamdulillah. Gitu. Beda dengan syukur. Asyukurulillah itu yang identik yang senang-senang, yang nyaman-nyaman. Di jamaah yang Allah Taala, ya, saya rasa materinya cukup sampai sini. Ya, barangkali mungkin ada pertanyaan. Ya. Seringkali ketika melaksanakan zikir pagi itu dalam keadaan bekerja, sedangkan untuk mendapatkan fokus atau merasakan kehadiran hati itu kadang terlalaikan, Ustaz. Apakah zikir pagi petangnya tetap dilanjutkan atau tunggu waktu yang tepat lagi, Ustaz? Ya, zikir itu kan yang paling penting di dalam hati. Jadi Allah tidak mempermasalahkan keadaan kita seperti apa. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ya kan? Jadi sesungguhnya pada penciptaan alam semesta, ya, itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, ulil albab, yang punya akalnya. Siapa mereka? Ciri orang yang berakal itu yang selalu berzikir kepada Allah. Qiyaman, bisa sambil berdiri. Ya. Qu'udan, bisa sambil duduk. Wa 'ala junubi, bisa sambil tidur. Enggak apa-apa. Kalau mau sambil berdiri silakan, sambil duduk silakan, sambil berbaring silakan. Yang penting apa? Yang penting menghadirkan hatinya. Iya kan? Yang penting menghadirkan hatinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah dengan semua yang kita sanggup, tapi sesuai dengan apa yang kita sanggup gitu. Artinya, mana ada kesempatan kita diberi oleh Allah SWT, kita manfaatkan. Ya kan? Kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Dalam kondisi apapun. Sambil di atas meja, sambil di atas kasur, sambil duduk di atas kursi, sambil apapun. Ya kan? Seperti itu. Dan itu kan perkara yang ideal. Maksudnya ideal kita bisa khusyuk, bisa sempurna, tapi kan tidak setiap saat kita bisa dikondisikan seperti itu. Ya, makanya kita disuruh bertakwa ya. Makanya Allah kasih kesempatan. Ya, kamu mau sambil berdiri silakan, sambil duduk silakan, sambil tiduran silakan. Artinya apa? Artinya untuk kita mengkondisikan sambil duduk terus itu kayaknya berat. Karena posisi kita kadang berdiri, kadang rebaan, kadang duduk. Nah, kapan ingatnya kita? Bismillah, kita lakukan. Nggak usah nunggu-nunggu yang lain. Jangan sampai kita nunggu waktu yang tepat, ternyata itu lewat. Kita tidak tahu segala macam kesibukan. Ya kalau sekedar lewat, nyawa kita pun lewat. Ya kan? Bisa jadi. Nah, jadi kapan kita ingat, ya sewaktu itu kita lakukan. Enggak mesti entar aja nunggu sini, enggak. Langsung bismillah gitu. Ya kan? Jelas ya? Ada lagi barangkali? Ya. Apa? Hukum takbir dengan multazam saat tawaf. Multazam. Ya. Ya. Ada riwayatnya. Artinya tabarruk di sini itu memanfaatkan waktu, ya, tempat yang ada dalilnya secara syariat, ya, untuk kita memanfaatkan kondisi yang spesial tersebut. Seperti apa misalnya? Kalau untuk waktu, misalnya sepertiga malam terakhir, ya, kita berdoa, ya, ketika sujud, itu kan waktu spesial. Itu termasuk bagian daripada tabarruk. Tempat juga ketika misalnya salah satunya di multazam, itu banyak riwayat dari para sahabat Rasulullah SAW untuk kita berdoa gini kan, multazam itu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu ada riwayatnya. Tapi lihat situasi dan kondisi gitu.
Artinya apa? Kata ulama, kalau memungkinkan, ya kan, tidak memadaratkan diri sendiri dan orang lain, ya alhamdulillah. Ya. Tapi kalau harus berdesak-desakan, harus patah gigi, ya kan? Tidak sedikit itu yang patah giginya. Tidak sedikit yang bengkak-bengkak kena sikut gitu. Apalagi kan kalau kita berhadapan dengan orang-orang Afrika gitu. Kita segini, mereka segini. Ya kan? Artinya tingginya sudah hampir 2 meter besar-besar. Nah, ini kata ulama tidak dianjurkan, ya kan, untuk tabaruk di situ dalam keadaan kita hampir mati itu, sesak napas. Tidak sedikit, coba lihat video-videonya. Apalagi yang sangat disayangkan, ibu-ibu yang perlu bersemangat gitu, sampai tersingkap auratnya, sampai saya seringkali lihat darah itu. Lihat darah di pelataran Ka'bah itu mungkin hampir setiap tawaf lihat darah gitu. Kenapa? Karena jamaah memaksakan diri untuk apa? Nempel-nempel ke Hajar Aswad, ke itu, akhirnya apa? Ada yang lebih sadis. Saya pernah lihat orang tergencet sampai, mohon maaf, keluar apa? Pupnya. Iya kan? Sampai sadis gitu. Iya kan? Kalau darah sudah biasa. Tapi pernah saya lihat itu betul-betul tergencet keluar kotorannya. Saking kepingin dapat keutamaan Multazam atau Hajar Aswad atau dua itulah yang paling biasanya orang semangat sekali, Hajar Aswad dengan Multazam. Padahal sepakat para ulama tidak dianjurkan untuk berbuat seperti itu kalau memadaratkan diri sendiri atau orang lain. Itu kan cuma sunnah. Ketika kita memadaratkan diri sendiri dan orang lain, jadi dalam terjatuh ke dalam perkara yang haram. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Ya kan? Jadi ingin dapat yang sunnah tapi melakukan yang haram gitu. Ya kan? Kita pakai peci, pakai baju bagus tapi nggak pakai celana. Ya kan? Itu ibaratnya seperti itu. Ya, jelas kan? Jadi itu tidak dianjurkan kata ulama kalau sudah kondisinya berdesak-desakan dan menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Bahkan ada kaidah disebut oleh ulama, mura'atu zatil ibadah muqaddama ala mura'ati fadli zamaniha umakannya. Jadi mengutamakan intinya ibadah, kita bisa khusyuk, kita bisa tumaknina dalam beribadah, sholat, baca Quran, doa, itu lebih diutamakan daripada mengutamakan tempat dan waktunya. Kalau kondisinya harus sek-sekan, susah, sesak nafas tadi gitu. Paham ya? Nah, ini salah satu kaidahnya. Seperti itu. Ya, ya. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.